Kalian mau nggak nanti buktinya ini Doktif posting? Tapi sebenarnya sih bukan levelnya Doktif, yang memalukan sih itu. Terus story aja ya, karena itu menjijikkan. Ya, jadi dia yang hamil di luar nikah, dia yang pelakor, dia yang ngelontong, dia yang muce, kari, itu semua. Dia yang ngelontong, dia yang muce, kari, itu semua ada. Ditanya tuh nanti sama penyidik, mana buktinya? Ini pak, ini sudah dibuka sama kamu. Udah pak. Nah pas dibuka itu kamu uji lab nggak? Enggak pak. Nah terus kamu taunya dari mana? Ya saya dapat info pak dari si A. Nah coba deh panggil si A ke sini. Gitu. Tadi ditanya nih si A. Ini kata Miss Gosip, dia dapat info ini, produk ini dari kamu nih. Produk ini siapa yang beli nih sebenarnya? Nah, masalah tuh udah. Terus kamu pas, misalkan dia nih yang beli, terus kamu pas beli ini, kamu langsung uji lab enggak? Enggak pak. Mampus. Terus tiba-tiba ada lagi tuh, ya karena dia saking takutnya, oh enggak pak, saya ini juga dapat produknya dari si C pak. Nama lagi keseret, ya si C pak. Kata si C komposisinya begini. Ada hasil labnya? Nggak ada pak. Udah tuh, si C juga takut. Ntar nyeret si D. Lah kamu disuruh siapa ini sebenarnya? Disuruh si D pak. Dipanggil si D ke sini. Udah dah. Benang merahnya bersambungan itu. Ya, ntar kita lihat dah. Mimpi saya bener nggak ini? Pasti akan mengajukan PK. Nah, kalau mengajukan PK itu bagaimana caranya ini bisa menjegal, akhirnya apa? Keluar duit lagi banyak kan. Itu baru satu. Kalau sampai Doktif ini dilaporkan sama dia perihal kasus yang itu tuh, ya, yang air itu, masker air. Ini juga pasti dia menyiapkan dana yang besar, ya. Itu 2 kasus berarti, ya, 2 kasus. Nah, kalau Doktif dilaporkan berarti nanti akan ada laporan balik dari Doktif 3 kasus. 3 kasus tuh udah, ya. PK, laporan dia, laporan balik Doktif 3 kasus. Nah, tambah lagi yang illegal access nih, ya, illegal access. Dia pasti berusaha untuk apa? Untuk menjegal ini agar supaya tidak naik ke meja persidangan. Karena apa? Karena apabila naik ke meja persidangan, ya, ini bisa membahayakan. Nikita Mirzani bisa bebas 4 kasus. Coba itu guys, berapa banyak yang akan dia keluarkan. Sedangkan kalian bisa lihat sendiri untuk bisnisnya, kalian cek dah pemasukannya gitu. Miss Gosip ingin open donasi Rp1.000 untuk memenjarakan Doktif, ya. Artinya Miss Gosip ingin melibatkan sebagian dari wanita Indonesia yang peduli terhadap masalah skincare ini. Miss Gosip sudah terlalu berani dan sudah terlalu kelewatan, ya, dan terlalu yakin. Terlepas apapun siapapun di belakang Miss Gosip, harapan saya janganlah sampai huru-hara ini melibatkan banyak orang. Cukup kalian-kalian aja. Kita para wanita Indonesia sebagian yang peduli daripada skincare ini, kita cukup menggunakan, melihat skincare mana yang bisa layak kita pakai. Jangan kalian libatkan kami. Jangan kalian buat negara ini rusuh. Kami jadi ikut-ikutan. Ya, Miss Gosip, kamu ini sudah mengobrak-abrik negara Republik Indonesia ini dengan cara kamu open donasi. Itu artinya apa? Kamu ingin melibatkan kita para wanita Indonesia yang peduli terhadap masalah skincare ini. Kalau saya ditanya, saya nggak mau ikut open donasi walaupun 1.000 perak atau 1.000 dibelah 4. Kenapa? Bagi saya, terlepas apapun Doktif, dia sudah menyelamatkan, ya, sebagian dari wanita Indonesia yang peduli terhadap penggunaan skincare. Begitu juga Mbak Niki, ya. Terlepas apapun penilaian kalian terhadap Mbak Niki, yang ingin saya tanyakan kepada si Miss Gosip adalah
Apa yang sudah kamu perbuat untuk para wanita Indonesia yang peduli terhadap skincare ini? Coba tunjukkan kepada kami cuap-cuapmu, hasil cuap-cuapmu selama ini. Apa yang sudah kamu buktikan kepada kami, kepada aku? Jadi gini loh, Miss Gosip, kamu itu ini tidak sesuai dengan kompeten kamu ya, sebagai seorang Miss cuap-cuap ya. Kamu itu terlalu berani sampai kamu lupa diri ya, sehingga kamu lupa menghargai orang. Kata-kata kamu itu sudah tidak sesuai lagi sebagai seorang konten kreator, tapi kata-kata kamu itu adalah sebagai seorang yang ingin berperang. Kamu ini sekarang tanpa kamu sadarin, kamu sudah membuat rusuh negara ini ya, dengan cara kamu sudah merusak pikiran sebagian daripada wanita Indonesia dengan kata-kata kamu. Seandainya pun memang terlepas itu daripada permasalahan kalian di skincare, cukup itu diketahui oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, dan mungkin juga mendapatkan punishment dari orang-orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap racikan skincare. Kamu ini maksudnya apa? Kamu ini ingin mempermalukan seseorang, silakan, tapi kamu jangan membawa kita. Kita ini masyarakat Indonesia yang ingin hidup damai ya, Miss Gosip. Jadi kamu itu terlalu berani dan terlalu lancang. Jadi kepada pemerintah Republik Indonesia khususnya ya, tolonglah, kenapa Pak pemerintah tidak berani menegur si Miss Gosip ini? Jadi untuk kepentingan kamu, untuk kekayaan kamu ya, kamu jangan terlalu melebar lah ya, cukup aja kamu sendiri ya. Kamu kaya sendiri, masa kita diajak open donasi walaupun 1.000 perak dibagi 10 dibagi 100, aku nggak mau ya, rasaku haram aku open donasinya. Menceritakan tentang kebopengannya dokter detektif ya. Ceritanya gini, Nggak mau aku dengar cerita kau, malas aku dengar cerita kau. Cerita kau tuh banyak bohongnya. Cerita kau untuk kepentingan kau, bohong kau. Apa kau pernah menjadi konsumennya Doktif, pakai skincare-nya Doktif cuma terus kamu dirugikan secara materi? Kan kau belum pernah. Kalau memang pernah, tunjukkan data faktanya, realitanya ya, yang jelas, akurat ya. Jadi aku bisa percaya. Kalau kayak gini mau bopeng mau kasih Doktif itu urusan Doktif. Yang penting dia dokter kecantikan. Dan buktinya sekarang karena mulutnya si Doktif itu, sekarang semua klinik-klinik itu menyampaikan kandungan yang ada di krem-krem mereka, biar kau tahu. Masih banyak lagi positif yang dibuat si Doktif. Kau apa, Mbak Niki? Masih banyak lagi yang dibuat positifnya. Kau apa? Mana? Tunjukkan. Belum ada aku tengok kejelasannya, pembelaanmu untuk kita wanita Indonesia ini. Ya, yang sebagian ya, yang merasa dirugikan ya, mana ada? Kalian mau nggak nanti buktinya ini Doktif posting? Tapi sebenarnya sih bukan levelnya Doktif, yang memalukan sih itu. Terus story aja ya, karena itu menjijikkan. Ya, jadi dia yang hamil di luar nikah, dia yang pelakor, dia yang ngelontong, dia yang muce, kari, itu semua. Dia yang ngelontong, dia yang muce, kari, itu semua ada. Ya, itu baru yang namanya aipos. Karena kamu nyenggol Doktif, Mandulita, bopeng Mandulita lagi nangis di pojokan, lagi ketawa-ketawa, bopeng Mandulita lagi ketawa-ketawa. Oh, kasihan, tantrum ya bos, tantrum ya Doktif usir dari ruangan, Kenapa? Baru Doktif yang berani ngusir kamu dari ruangan ya? Sana kutu, sana pos, ngapain kamu di sini? Cuy, gitu ya. Baru Doktif yang berani ya. Ya emang karena kamu kutu. Ya bos ya, karena kamu itu buat kita semua di circle-nya kita yang elita sosialita, yang nggak pernah flexing tapi duitnya nggak berseri, itu bukan Doktif ya teman-teman Doktif gitu. Dia itu ngetawain elu tuh tantrum, makanya kita buang kita buang dia gitu ya. Jadi jangan tantrum nih. Guys, temennya Doktif sudah datang ya. Jadi Doktif harus pamit dulu ya. Temennya Doktif ini orang yang sangat baik, orang yang sangat santun ya. Jadi beliau ini orang yang nggak pernah keluar kata-kata bohong itu dari mulutnya ya. Dulu beliau pernah mengalami masa lalu ya, sampai akhirnya beliau ini sebenarnya non muslim guys, non muslim, tapi beliau menjadi mu'alaf, benar-benar hidayahnya dari Allah ya. Jadi beliau ini pada saat beliau itu menjadi mu'alaf, beliau diuji sama Allah, kehilangan semua harta bendanya.
Tetapi bukannya beliau malah pergi lagi atau kembali ke agamanya, tidak. Beliau itu malah lebih dekat ke Allah gitu ya. Jadi itu adalah ujian. Itu berbeda kasusnya sama seorang Sunio yang sampai saat ini dasar dia menjadi mu'alaf pun dugaannya adoptif hanya untuk mengeruk keuntungan dari mayoritas muslim, di mana sudah dia tifu selama ini gitu. Udah datang, jadi pamit dulu ya guys. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Tolong untuk nepos jangan tantrum ya, jangan tantrum karena semua aib kamu juga ada di tangannya adoptif ya. Sebenarnya adoptif nggak mau bongkar, tapi karena kamu selalu bilang bahwa adoptif mandulita, bopeng mandulita, sekarang adoptif ngomong ya. Dan adoptif tidak ada yang namanya malu dengan kondisi itu, karena bopeng adoptif juga menolong COVID ya. Adoptif belum punya anak, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan aib. Kalau aib itu hamil di luar nikah ya, selakor ya, itu aib ya. Ya, menjadi mucikari itu aib, itu dosa ya. Jadi tobat, segera bertobat ya. Oke guys ya, love you all, bye bye, selamat istirahat sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Sakit hati ya dikatain bopeng dan mandul. Buktikan dong kalau nggak mandul, cari suami yang bener ya. Jangan nanti kalau dicerai lagi cuman minta nafkah 35 juta. Murah amat harga dirinya, Samira. Buktikan juga dong kalau lu nggak bopeng, buka topengnya ya. Buktikan juga dong kalau lu nggak dilepeh sama circle lu bikin konten sama mereka ya. Lu bikin konten sama, lu nantangin gua bikin konten sama SS. Udah gue jelasin kalau SS bukan bestie gua, tapi gua masih komunikasi sama dia selayaknya manusia berteman ya. Nggak ada saling pegang buntut kayak lu ya. Sekarang lu megang buntut bos-bos lu, bos-bos lu juga bodoh. Udah, itu buktikan yang pertama, yang paling simpel, kalau lu nggak mandul, cari laki-laki yang bener ya. Jangan lu kerjanya dicerai terus mungutin uang nafkah setiap bulan dari satu lelaki 35 juta. Dari berapa lelaki lu udah dapat uang nafkah? Hai, murah harga diri lu tuh.